aku sudah memahami sebagai desainer ada batasan juga gitu. Ada batasan seberapa jauh sih kita bisa menginfluence building owner untuk bisa bangunan itu lebih energi efisien. Kalau peduli lingkungan tuh kita harus ada niat sekecil itu pun dulu ya kayak buat kayak kita ada kesadaran diri sendiri dulu nih untuk merubah lingkungan. Minimal lingkungan kita dulu ya kayak dengan rumah kita gitu. Thank you Nabila udah ngeteh bareng nih kita ya sore ini. Nabila apa kabar? Gimana kemarin habis dari Jordan ya? Masya Allah, alhamdulillah baik. Kemarin aku habis dari Jordan, ke Aqsa juga, sama ke Mesir. Di situ kamu ngapain aja? Maksudnya ada Kegiatan undangan kah atau gimana? Jadi kebetulan tuh aku memang diajak sama NGO Relawan Nusantara. Terus bahkan juga sama Ustadz Erick Yusuf, diajak sama beliau untuk menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara Palestina yang ada di Jordan. Terus kalian kita ke Aqsa juga, terus juga ke Mesir gitu, dan mengunjungi juga sih camp-camp wilayah yang memang jadi tempat untuk para pengungsi dari saudara-saudara Palestina gitu kan. Terus juga ke Dubes juga, ke Dubes di mana? Jordan sama di Mesir juga. Jadi apa kabar saudara-saudara kita di sana? Apa mereka ini kayak kesusahan kah makannya atau it's going all fine di sana? Mereka alhamdulillah sehat Happy. ya Kak ya, happy. Insya Allah mereka happy juga karena memang dari beberapa camp yang aku datangin itu ada memang saudara-saudara Palestina yang sudah lama menetap di sana, dan ada juga yang seminggu atau sebulan mereka baru datang dari Gaza gitu. Dan memang aku seringnya ketemu sama ibu-ibu sama anak-anak kecil yang memang kan di sana di campnya tuh ada sekolahnya juga Kak. Jadi kita membagikan makanan hangat ya untuk mereka, dan bagi-bagi makanan kayak sembako gitulah istilahnya mungkin kalau di bahasa kita ya. Jadi ketemunya tuh sama anak-anak kecil yang ceria-ceria sih memang gitu. Walaupun mungkin di camp terakhir itu ada sempat camp yang aku datengin tuh mereka baru sebulan yang lalu datang dari Gaza, dan kondisi mereka memang walaupun mereka tetap ceria, tapi dengan segala keterbatasannya, ada yang tangannya udah gak ada gitu, yang memang orang tuanya udah syahid, yang bahkan mereka udah gak bisa ngeliat lagi. Jadi memang bermacam-macam, campur aduk banget ya Kak perasaan aku pas di sana. Kondisi tempat tinggal mereka di sana kayak gimana tuh rumahnya? Apakah mereka masih tinggal di rumahnya sendiri atau memang udah kayak di camp-camp atau mungkin di rumah yang baru dibangun? Sebenarnya itu bukan rumah mereka tapi rumah untuk para refuge gitu. Ada kayak semacam kalau di kita kayak rusun ya Kak. Itu tuh ada rusun gitu, dimana ada juga pengungsi yang memang tinggal di situ untuk sementara waktu. Tapi ada juga yang memang mereka tinggalnya di camp, yang tempat tinggalnya tuh mungkin bukan tempat tinggal mereka, cuman ya disediakan oleh pemerintah di Jordan gitu. Sorry nih Kak. Minum dulu. Iya, kita minum kali ya. Nah, aku seneng banget deh hari ini akhirnya kita, kalau biasa kan ngobrol sambil ngopi nih. Dan mungkin saatnya kita itu ngobrol sekarang memang di depan kamera biar orang kayak harus tahu apa yang kita obrolin, karena it's always insightful kan. Nabila, that's why jadi bisa memberikan manfaat ya Kak. Kita buat podcast bareng yuk. Jadi Nabila kan waktu kita terakhir kali ngobrol aku sempat sharing kan tentang bisnis yang aku lagi jalanin betul. Tentang sustainable arsitektur. Jadi memang sekarang aku lagi banyak di industri bangunan dan gedung lah gitu, rumah-rumah juga. Nah, kalau Nabila sendiri, menurut Nabila di Indonesia gitu, atau yang kayak Nabila lihat selama ini kan Nabila di JKT gitu kan, pasti banyak kayak konser atau acara event di gedung-gedung atau diundang di TV. Menurut Nabila mereka itu udah sustainable atau belum so far? Udah ada nggak sih orang-orang Indonesia kayak tempat-tempat yang Nabila datangi, atau kayak even acara yang Nabila diundang gitu kan? Apakah mereka udah mulai aware ke arah sustainability, entah itu nggak pakai botol plastik lagi sedotan, gitu nggak pakai sedotan lagi. Iya, beberapa hal sih kita memang kalau di JKT sendiri kadang kita lebih nyaman bawa tempat minum sendiri ya,
Walaupun mungkin memang disediakan juga minuman kayak istilahnya kayak galon gitu lah Kak dari JKT-nya gitu. Cuman istilahnya kalau kita sebagai member-membernya tuh pasti pengennya juga mengurangi sampah gitu kan Kak. Menerapkan sih pastilah ya, itu juga salah satu bentuk kita untuk mengupayakan ramah lingkungan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya beberapa acara atau tempat yang pernah kita datengin waktu kita perform atau syuting, mungkin ada yang belum juga pasti gitu kan Kak. Tapi menurut aku sebenarnya bukan tempat di mana kita berada saat itu sih, tapi dimulai dari emang kita sendiri dulu ya Kak, yang memang bagaimana menerapkan ramah lingkungan di hidup kita gitu kan. Dengan kalau kemana-mana nggak bawa jangan lupa bawa ini kayak apa sih namanya, kayak Tumbler paper atau, bag gitu. tas. Iya, tas yang memang kayak foldable gitu iya, kan. bisa dibawa kemana-mana, yang emang bukan pakai plastik lagi gitu kan. Terus apa ya? Dan di JKT48 kan emang kayak sering banget kerja sama Jepang kan Kak. Dan memang karena kita apalagi mereka segrup di AKB sustainable banget kan. Iya di banget kan. Jepang. Terus jadi kita tuh terbawa disiplin sama mereka-mereka yang orang Jepang ini, yang member-member AKB yang di Jepang ini kan juga mereka udah menerapkan lebih dulu pasti kan Kak gitu. Kayak apa sih biasanya yang mereka terapkan gitu as an individual? Kalau mereka tuh ya Kak, nggak tahu ya, kalau di Jepang itu tuh kayak tisu di toilet itu bahkan bisa di flash langsung di dalam toiletnya gitu Kak. Jadi nggak dibuang di tong sampah. Mungkin karena bentuk tisunya atau bahan tisunya itu memang yang sudah ramah lingkungan. Jadi memang sudah bisa langsung istilahnya udah bisa langsung di gitu bisa di apa sih Kak? Bisa Dibuang di situ lah, bukan hancur. dibuang sih, hancur lah gitu ya, lebih tepatnya gitu. Tapi aku juga menarik sih kamu nanya, apakah sebahan-bahan yang kayak biasanya kan kalau untuk sustainable housing itu kan kita lebih mikirnya kayak kaca di rumah atau apa segala macam, barang-barang yang memang kayak meja atau apalah segala macam ya. Apakah dari bahan-bahan tisu kayak gitu juga bisa ya Kak? Jadi kalau di bangunan tisu mungkin kayak kertas gitu, wallpaper gitu ya. Jadi sustainability yang biasa aku cari gitu di bahan bangunan atau interior, itu biasanya memang harus di research sih. Maksudnya harus kita cek ke yang jual, yang brand itu apakah dia tuh sustainable gitu. Karena kita memang terkadang barang-barang bangunan yang sustainable itu nggak kelihatan bedanya, nggak selalu kelihatan. Memang ada yang kelihatan gitu ya, kayak bahan material kayu sama mungkin beton gitu kan, kelihatan mana yang lebih sustainable, pastinya yang kayu gitu. Kalau beton itu kan dia sangat emisi karbonnya tinggi gitu, atau jejak polusinya tuh tinggi. Jadi tapi terkadang kita ada dua tipe kayu nih, mana sih yang lebih sustainable gitu kan. Ternyata kayu juga nggak semuanya sustainable ya Kak? Iya, karena contohnya nih kayu yang memang dipilih dari tempat yang di saat dia tebang dia tanam kembali, yang sustainable gitu. Tapi ada juga ternyata kayu yang dari penebangan liar. Nah itu artinya kan nggak sustainable gitu. Walaupun sama-sama kayu gitu, sama-sama mereka material yang nyerap karbon kan, karena pohon kan dia hidup, dia kan menyerap karbon. Nah disitulah kita sebagai arsitek, sebagai desainer punya tanggung jawab gitu untuk memastikan output delivery yang kita berikan ke klien itu tuh sustainable, tapi tetap dengan desain yang mereka mau gitu. Sama kayak tadi wallpaper tadi. Ada wallpaper yang mungkin dibuat dari lokal, yang pabriknya udah di Indonesia. Ada juga yang impor gitu. Memang bagus kan, yang impor tuh kadang aku suka pakai masih karena nggak ada yang lain nih desainnya gitu. Tapi di saat ada pilihan untuk mungkin wallpaper yang biasa, sama mungkin kayak warna krem nih, kayak warna baju kita ini kan, sama juga ya kebetulan krem nih. Ada wallpaper yang bisa kita pilih udah pakai lokal aja. Nah kenapa lokal itu lebih ramah lingkungan? Karena jejak karbon saat transportasinya itu lebih dekat gitu. Bayangin kalau misalnya wallpaper itu diimpor dari Prancis gitu, mungkin jejak polusinya jadinya semakin jadi kan bertambah. lebih tinggi, entah itu dari dipakai shipping atau airplanes ya. Itu ngaruh ya Kak ya? Nah itu ngaruh. Baru gitu. tahu. Jadi itu menarik sih. Banyak kan orang mungkin pahami sustainable kalau di bangunan itu mungkin harus hijau gitu ya, banyak tumbuhannya, kemudian jendelanya itu yang cukup ya, cahaya matahari masuk, dan kemudian udara bersih masuk, sirkulasi yang baik lah kira-kira.
Nah padahal tuh banyak banget sih sebenarnya aspek-aspek lainnya. Nah ini menarik sih Kak. Mungkin aja juga banyak yang belum tahu ya kan tentang sustainability apa sorry ya. Sustainability itu seperti apa gitu. Apalagi kan aku nih yang maksudnya emang basicnya bukan kuliah arsitek juga gitu kan Kak. Gimana caranya aku bisa memulai dari segi apa gitu untuk bisa memulai ramah lingkungan di dalam rumah aku sendiri gitu kan. Tapi banyak gak sih Kak pengembang di Indonesia yang memang mereka memiliki bahan-bahan yang sustainability gitu. Atau kan tadi Kakak bilang banyaknya diimpor tuh yang mungkin lebih, iya misalnya lebih banyak ininya kali kayak desainnya mungkin. Tapi banyak gak sih di Indonesia juga yang mulai pengembangnya tuh mereka sebenarnya udah mulai melek juga nih soal sustainability gitu Kak. Alhamdulillah sih udah banyak ya di Indonesia, sudah cukup lah untuk kita starting gitu. Jadi banyak material yang udah green certified misalnya gitu. Jadi Eco green gitu ya Kak ya. Ada sertifikasinya. Jadi kita bisa tahu as a owner atau designer atau kontraktor bahwa oke, this material ini green gitu atau sustainable. Walaupun detailnya kita bisa lihat apa sih yang bikin dia sustainable tuh pasti ada berbagai macam tipe gitu. Nah jadi di Indonesia menurut aku udah cukup, walaupun pastinya kalau aku bandingin nih sama di UK, karena dulu kan aku kan kuliah, ingat gak aku di Liverpool kan, sempat ceritakan sama Nabila. Totalnya mereka bola. Iya, jadi di Liverpool itu. Nabila masih bercanda ya Kak, maaf ya Kak. Kayaknya masih ngundang bintang tamu nih Kak. Canda mulu kayak oke. Iya, jadi di Liverpool itu atau di UK lah in general, mereka sudah punya kayak governmentnya tuh ngeluarin list-list material yang sustainable di situ semua. Lebih banyak pasti bahkan bukan hanya kayak green certified, tapi bahasanya itu udah low carbon material gitu. Bedanya apa Kak? Jadi green material ini gak apa ya kayak aku nanya nanya mulu nih. Saya menarik ya. Beda, pasti ada bedanya jauh ya Kak ya, low carbon sama sustainable. Ya fokusnya beda sih. Pastinya dua-duanya sama-sama baik gitu, tapi di low carbon material itu yang ada sertifikat low carbonnya, kita bisa benar-benar milih mana sih yang lebih rendah karbon. Berarti yang rendah karbon itu kan lebih baik bagi lingkungan. Karena misalnya nih, gak semua yang green itu dia rendah karbon. Contohnya, misalnya dia ada material yang green material karena dia dapat sertifikat green itu karena mungkin pabriknya udah high efisien, terus dia mungkin ada yang kayak zero waste, maksudnya circular gitu. Jadi waste yang mereka create mungkin diolah kembali kayak gitu kan. Jadi secara operasional perusahaan itu mungkin sudah green gitu, operasional pabriknya. Tapi kalau low carbon material itu dari materialnya sendiri itu memang lebih rendah karbon, mungkin dari segi ada transportasinya, dari segi bahan bangunannya itu sendiri gitu. Mungkin ada juga nih misalnya contoh ya, kita ambil contoh aja nih batu bata gitu. Ada bata yang sekarang itu inovasi ya, jadi dia campur waste dari plastik ke dalam bata itu sekitar mungkin 30% atau 40%-an. Bisa ya Kak? Bisa. Dan tetap gak masalah, maksudnya walaupun dicampur dengan plastik. Iya gak masalah, jadi kekuatannya sudah teruji, tetap kuat gitu. Tapi dia memanfaatkan waste yang biasanya terbuang gitu kan, plastik yang biasa terbuang, nah itu dicampurkan ke dalam gitu ya, kayak dalam situ. Jadi ya bahan bangunan. tapi sudah tersertifikasi lebih tetap kuat, tetap aman gitu secara kekuatan semuanya. Jadi nah disitulah material bangunan itu lebih rendah karbon gitu ya, lebih baik buat lingkungan. Menarik banget. Tapi aku pengen tanya sih Kak, itu kan dari material bangunan. Kalau misalnya dari listrik sendiri gitu ya, kayak AC yang kita pakai di rumah atau kulkas gitu, yang pokoknya bahan-bahan listrik itu mesin listrik itu, nah itu tuh bahannya juga ada yang low carbon juga atau sustainable gitu. Ada yang lebih energi efisien. Jadi kan tadi kan kita sebenarnya ngomongin tentang material bangunan ya, itu adalah satu sisi dari bangunan, yaitu dari pembangunannya atau desain gitu. Satu sisi lain, setelah misalnya nih desain aku sudah selesai di handover ke Nabila gitu mungkin. Aku apa nih tukang AC nih Nabila nih kan jadi klien gitu kan. Oh klien oke. Jadi klien udah nih rumah Nabila udah jadi. Jadi secara operasional Nabila akan operate bangunan rumah itu kan. Nah tapi dengan pastinya sudah misalnya aku udah pilihin nih misalnya lampunya yang LED, kemudian air
air rumah Nabila itu udah dari air hujan gitu yang ditampung. Serius Kak bisa? Bisa. Wow. Lucu Jadi ya. Bisa sih nggak Kak, aku hanya kayak mau deh dari Kak nanti. air dari ini kan apa sih, dari mana sih kita kalau Pam ya Iya, kan, dari pam iya, ya, dari Indonesia. misalnya dari ya misalnya itulah ya. Misalnya kalau sustainable kan kita berarti rumah yang ramah lingkungan melalui sumber daya alam sih Kak ya, gitu kan. Dan itu menarik sih Kak, karena kan di Jakarta khususnya kan kita tinggal di yang memang kota yang bukan dataran tinggi juga. Terus juga ya pasti polusi ditambah dengan cuaca yang kadang nggak tentu juga gitu kan Kak. Terus kalau Kakak bilang tuh rumah Kakak tuh kayak banyak kacanya supaya banyak sinar matahari masuk, supaya kita mungkin nggak capek-capek lagi terlalu banyak ngeluarin biaya listrik gitu untuk lampu gitu kan. Itu kan sebenarnya seru banget ya Kak, apalagi kalau mungkin tinggal yang di dataran tinggi ya, kayak di daerah-daerah Batu Malang gitu kan, atau daerah Bandung gitu. Mereka sebenarnya bisa lebih ramah lingkungan juga berarti ya Kak, karena kan mengurangi pemakaian AC juga ya, ada AC alam. Kalau di Indonesia misalnya di Jakarta kayak aduh kita kan udah panas duluan, kayak agak sulit ya Kak. Jadi makanya kenapa aku tanya kayak listriknya ada gak sih Kak AC yang memang juga low carbon, karena kan pasti kita lebih sering menggunakan AC gitu kan. Maksudnya bukan AC alam gitu. Misalnya memang kalau membeli AC nih, kita bisa ngelihat energi ratingnya, namanya energi rating brand tersebut. Nah, Nabila bisa lihat tuh ada yang bintang 5, ada yang bintang 3. Jadi lebih tinggi bintangnya itu artinya lebih hemat listrik. Jadinya artinya apa? Selain kita pasti lebih menjaga lingkungan, tapi juga tagihan listrik kita lebih berkurang gitu. Jadi AC, semua electrical appliances itu bisa kita cek, mau dispenser atau kulkas itu kita ada tanya ya Kak, energi juga ngasih sama ratingnya. yang jualnya. Bisa tanya ke yang jual. Karena ada tandanya kan Kak maksudnya. Tapi kebanyakan yang sudah energi ratingnya tinggi dia pasti selalu ada stikernya, tapi mungkin kita nggak merhatiin ya. Eco doang, green gitu. Energy label namanya, energy. Gak pernah aku. Gak pernah. Apa sorry Kak pertanyaan intinya? Energy, ada energy labelnya gitu. Energy label, ada oke. bintang, jadi biasanya kayak begini bentuknya, sudah bintang gitu. Bintangnya ada 5, tapi mana nih bintangnya yang full? Mungkin next kita bikin vlog langsung Nabila ke ini kan elektronik suka AC gitu ya. sih kemarin tadi kita sama Kenzi Iya ya. benar, ponakan aku Kenzi suka banget AC Kak. Ya, jadi nanti Nabila bisa ajarin ke Kenzi, coba deh kamu perhatiin AC mana sih yang ada bintangnya 5 yang paling tinggi gitu. Benar, karena memang harus dimulai dari saat ini kan. Kalau misalnya kita juga pengen. Jadi dia lebih aware. Apalagi Kenzi udah tahu berbagai macam merek AC kan. Tapi sebenarnya selain merek, terus cara maintenance kan dia suka nyuci AC sendiri juga tadi. Ponakan aku. Ya, jadi Nabila bisa coba challenge dia, coba kalau ke toko elektronik kan, ke toko elektronik kan, si Kenzi, jadi bisa dicek. Coba dicek mana nih yang ada energi labelnya, pasti langsung kelihatan tuh semuanya. Iya selama sih. Kita nggak merhatiin, jadi biar sebenarnya ada gitu. Walaupun ponakan aku masih kecil, mungkin aku ajarin tentang ramah lingkungan ya Kak ya. Sustainability. Berarti penting juga ya Kak untuk saat ini ketika misalnya ada, jadi aku sih memang belum nikah ya Kak. Cuma misalnya kalau misalnya udah nikah pun aku perlu juga kali ya ngajarin anak aku mungkin tentang sustainability gitu Kak ya. Karena kan pasti keberlangsungan ini dampaknya nggak hanya saat ini ya, Cila. Iya. Sama Nabila ngomongin sustainability. Maaf ya kayak saya kan dulu cuma nyanyi ya. Nggak, itu maksudnya intinya kayak berdampaknya buat masa depan anak-anak kita juga, buat keturunan-keturunan kita gitu kan. Dan kayaknya kalau aku lihat sustainability ini juga membuat biaya dalam rumah tangga nggak begitu melonjak ya Kak untuk biaya listrik gitu kali ya. Bener gak sih Kak? Malah kan? sebenarnya lebih hemat gak sih? Karena banyak orang yang bilang kayak takutnya, nggak tahu sih siapa yang bilang, cuma intinya takutnya tuh kayak kalau mikirin sustainable ntar takutnya mahal bahan-bahannya gitu. Sebenarnya gimana nih menurut Karima sendiri yang sebagai arsitek, mahal nggak sih Kak? Atau ternyata nggak mesti mahal kok, ada juga barang yang nggak terlalu mahal tapi mungkin ya dia nggak sebagus yang mahal. Apa gimana coba nih? Sebenarnya kalau mahal tuh kan relatif ya. Betul sih relatif ya Kak. Karena banyak juga rumah-rumah mewah nih udah pakai marmer segala macem gitu kan, tapi yang kurang ramah lingkungan gitu ya. Tapi belum ramah lingkungan. Iya. Artinya kan money is not the issue gitu, tapi ternyata mungkin desainer atau kontraktor dia tidak memahami sustainability atau greenhousing gitu. Karena banyak banget hal yang bisa kita lakuin. Karena aku ada memang kadang-kadang suka ngutik-ngutik atau kayak searching kayak celebrity home itu kayak gimana sih gitu kan. Dan setelah dilihat sayang banget nih rumah udah klasik berat, klasik medok yang pakai ukir-ukiran kan mahal banget kan. Bener. Itu craftsmanship-nya udah mahal banget, tapi ada beberapa hal ternyata masih belum diaplikasiin ya sustainability-nya gitu. Contohnya nih misalnya jendela kaca. Jadi kita bisa pakai namanya
tambahan lapisan namanya lapisan low E sticker. Jadi dia Kayaknya aku kan bawa pulpen ya Kak. Segini belajar. Jadi Low nanti bisa loh E-sticker, pakai Kak? low Oke. low E. Jadi Itu kaca dia ya? kaca film. Oke. Kaca film yang bisa menangkal radiasi UV gitu. Akhirnya apa, kulit kita yang di rumah itu pastinya jadi lebih sehat karena nggak terpapar radiasi. Iya. Dan kemudian furniture kita nih atau lukisan itu jadi lebih awet juga. Walaupun ada sinar cahaya matahari masuk gitu kan Kak. Sinar matahari termasuk, tapi dengan dilapisi lapisan kaca itu dia film ya. ngeblok UV itu gitu. Iya bener. Jadi Sedetail itu ya mahal Kak apa ya? nggak mahal? Kayaknya enggak sih, per meternya nggak mahal gitu. Memang Itu it's untuk ini extra kan Kak? cost ya, extra Itu untuk cost. baru apa tuh namanya tadi, kaca film aja kan? Kaca film. Tapi kalau untuk yang kayak tadi bahan-bahan material, bahan material misalnya itu nih, gimana, Kak? kalau kita harus membandingin satu-satu ya, karena kan nggak semua. nanti kalau itu mau ada belanja yang aku ajak mahal Kakak ya. Ayo, Ini aku juga ada emang pintu suka nih kami. nemenin belanja loh. Nemenin belanja Material untuk gitu. rumah. Material mana yang biar lebih bagus, lebih cocok secara estetik, tapi juga bagus juga sustainability-nya gitu, sustainability record-nya. Jadi tadi mana tadi kita ngomong apa tadi ya? Iya, jadi Aku mau jelasin. Oh ya, mahal atau bahan enggak? materialnya, sorry Kak. Contoh semen nih, buat beton gitu untuk pondasi rumah. Ada Pondasi. juga tuh Kak yang buat sustainable semen. Ada. Wow. Berarti sebenarnya gampang ya Kak? Bukan gampang sih, maksudnya mudah sebenarnya kalau kita Sebenarnya tahu dan mau. Betul. Gitu. Yang paling penting tuh maunya. Mau, Dan bener niat, Kak. taunya juga sih. Bener, kalau peduli lingkungan tuh kita harus ada niat sekecil itu pun dulu ya kayak buat kayak kita ada kesadaran diri sendiri dulu nih untuk merubah lingkungan. Minimal lingkungan kita dulu ya kayak dengan rumah kita gitu. Iya, jadi lanjut. memang sayang banget kalau di Indonesia sendiri, mungkin pastinya kalau kita go into the right room, kalau aku misalnya ke conference green building, pasti mereka banyak yang paham tentang green building. Tapi kalau kita balik lagi ke industri gitu, masih banyak banget juga yang belum paham tentang gimana caranya buat green. Ini depan Kakak juga home. belum tahu nih. Belum nih. Iya, atau klien atau bener. just any people in general gitu kan, belum aware ke sana gitu. Mungkin sustainability tentang mobil listrik atau solar panel tuh udah lebih paham ya, karena kan kelihatan gitu. Tapi kalau rumah sendiri itu kadang kayak nggak kelihatan, atau mungkin karena nggak diberitain ya, nggak ada kita lihat di TV ya, kita kurang aja gitu awarenessnya. Jadi tadi back masalah semen ya. Iya, semen. Jadi ada semen biasa yang pastinya itu energi intensif banget, tapi ada juga semen yang dicampur sama namanya GBFS gitu. Jadi GBFS itu semacam kayak limbah besi lah yang nggak dipakai lagi. Nah itu dicampurin ke semen, ke adukan semen untuk beton gitu, kayak 30% sampai 40%. Akhirnya itu jadi lebih rendah emisi karbonnya, rendah polusi gitu, karena kita ngurangin campuran semen ke dalam pondasi itu, karena tadi yang GBFS tadi. Jadi secara harga udah aku cek nggak lebih mahal gitu. Contoh dia Kak, semen biasa berapa gitu? Semen yang kayak low carbon itu berapa gitu kan? Jadi mungkin ada peserta yang mau nikah nih, terus mereka pengen bikin rumah, terus terinspirasi dengan ide Kakak. Nah dia bikin lah tuh semen yang kayak gitu tuh. Sebenarnya secara harga nggak lebih mahal, but terkadang apa ya, supply-nya itu loh yang nggak nyampe. Oh iya. Jadi aku kayak misalnya kemarin di waktu lalu ya, bukan kemarin banget ya pastinya. Di waktu lalu aku ada kita dapat project di Rima Ginanjar Design tentang di Rima Ginanjar Design kita desain stadion di Kediri. Nah aku propose untuk pakai semen ini, GBFS ini gitu. Tapi ternyata kalau memang kita pakai di proyek itu karena di Kediri gitu kan, bukan di Pulau Jawa, bukan di Jakarta sini, itu jadi ada biaya transport lagi, ya emisi karbon lagi, karena di sana nggak ada yang jual. Maksudnya akhirnya ya di situ baru jadi tambah mahal karena lokasinya nggak support gitu. Tapi kalau kita pakai di Jakarta bisa banget. Jadi banyak banget teman-teman aku green building consultant lainnya yang memang udah biasa pakai itu di rumahnya atau di proyeknya gitu. No issue banget pakai campuran semen yang lebih rendah karbon itu. Tapi mungkin ketika tadi Kakak bilang di daerahnya ada yang tidak memadai untuk bisa nggak ada yang produksi. Iya, nggak ada yang produksi gitu. Nah itu akhirnya jalan tengahnya gimana Kak?
Akhirnya kita pakai semen konvensional aja sih, campuran semen Nggak apa-apa ya. konvensional. Tapi mungkin kalau we untuk trying lah itu sekarang. Iya, Aku iya. rasa sustainability itu apalagi green building, it's a progress gitu. Iya Jadi kita benar-benar. harus keep trying. Apa yang works di tiap project itu berbeda-beda pastinya. Karena kan fokus goalnya beda tuh. Jadi biasanya cara sustainability-nya beda-beda juga. Nggak semua hal bisa kita terapin gitu. Tapi berarti nggak semua daerah di Indonesia udah bisa apa ya Kak, istilahnya memiliki rumah yang ramah lingkungan itu dong Kak ya? Karena kalau tadi Kakak bilang belum terlalu banyak pengembangan yang di sana yang seperti itu ya. Kalau yang Paling yang tadi, simpel-simpel bisa lah ya kayak kaca gitu yang ya. lain-lain bisa sih, tapi mungkin beberapa hal belum gitu. Kemudian apa lagi ya yang bisa? Sebenarnya masih banyak sih, masih bisa sustainable rumahnya, tapi mungkin memang nggak pakai yang semen tadi. Mungkin ada hal lain dari pertama-tama bisa dari segi layout desainnya, arsitekturnya itu sendiri gitu. Misalnya Sirkulasi udara itu juga penting gak sih Kak? Iya, Ya sirkulasi kan? udara. Sistem sirkulasi udaranya, terus kayak penataan cahaya, bukan cahaya, sorry, kaca tuh biar kena sinar cahaya matahari gimana gitu betul. kan. Jadi kayak aku selalu rekomen bahwa apa ya, entah itu teman aku atau mungkin klien aku gitu, just suggestion gitu. Kalau dia mau beli bangunan rumah yang udah jadi, bukan bangun dari awal gitu. Kalau lagi survei rumah nih, cari rumah yang memang kita harus tahu di mana baratnya, di mana apa sih namanya, barat, utara, selatan itu what's the word? Iya pokoknya kayak Iya. itulah Kak, apa sih? Mata angin ya. Iya. Ya harus Pokoknya aware. gitu deh. Jadi lupa. Jadi kita cek rumah itu, oke, jangan sampai rumah itu bagian area matahari tenggelamnya itu terlalu banyak bukaan kaca besar gitu. Karena itu panas banget. Tapi kalau matahari bagian lain, misalnya selatan gitu, lah itu boleh lah yang kaca-kaca besar gitu. Karena di situ matahari nggak terlalu panas. Itu biasa kalau aku jalan gitu ya, ke gedung atau kayak ya mungkin ke mall mungkin terutama, atau kantor lah biasanya ke kantor. Ya. Aduh panas banget ini kantor, kenapa? Karena dia dapat bagian sisi ruangan yang sebelah barat. Jadi matahari terbenam di situ itu jadi lebih panas pastinya. Jadi lebih panas ya. Lebih boros listrik, pendinginan AC-nya, jadi kan harus working extra. Iya, detail banget ya Kak ya sebenarnya. Iya, jadi kalau mau cari rumah, mau ngontrak rumah atau cari rumah ya, yang tempat tinggal intinya. Ya kita survei atau mungkin cari kantor gitu kan di tower-tower, kita bisa cari yang memang arahnya itu yang bagus gitu areanya. Jadi jangan yang di barat. Oh jangan di barat ya Kak gitu. Iya, Okay. tapi kalau ini bukan feng shui ya Kak, bukan ya. Ini kan untuk menentukan supaya bukan sih, karena aku belum belajar sih feng shui. Iya, tapi maksudnya untuk ini kan untuk mengetahui mata angin itu kayak supaya kita tuh rumah atau kantor biar nyaman. Dia biar ramah lingkungan gitu ya Kak. Tapi di dunia arsitektur sendiri sebenarnya sustainability itu memang idealisme atau emang tuntutan zaman sih Kak gitu. Memang karena zaman udah begini kita harus pakai nih sustainability, atau memang sebenarnya dari dulu pun ya udah ada materi tentang sustainability gitu kan. Karena kan di Indonesia mungkin belum banyak yang tahu juga ya Kak. Kalau menurut aku sih, kalau dituntut enggak juga kan. Iya sih, tapi enggak juga ya. This is the bukan time. PJU soalnya. Ini ya, sorry This is the Kak. Kalau time ketemu anak lah. hukum jadi gini Kak, PJU jadinya. Terus Kak. Ya, jadi we know it's the era of global warming kan. Bahkan some says ini global boiling gitu. Jadi udah banyak banget tempat-tempat yang terkadang suka kena heat waves gitu. Nabila pernah dengar heat waves Kak? Belum. Jadi heat waves itu gelombang panas. Contoh nih di UK pernah ada heat waves, tiba-tiba kayak ada gelombang panas. Maksudnya bentuknya kayak gelombang panas itu ya kita just temperature-nya aja tiba-tiba panas banget. Dan akhirnya orang-orang yang vulnerable, kayak orang-orang tua, nah itu bisa terdampak, dia sampai meninggal dunia loh. Jadi kalau bisa kita Google nih, ya kita nggak tahu ya, kayak badannya itu tidak bisa mendinginkan dirinya lagi gitu. Jadi akhirnya dia die of death because of itu heat yang too much, gelombang panas itu. Nah itu salah satu efek dari global warming gitu.
Dan mungkin ini data yang memang jarang orang lihat juga, dan di TV di Indonesia kayak nggak pernah dengar nggak sih? Nggak pernah dengar, makanya aku Kayak kayak cuma dengar apa Nabila gitu JKT Kak. aja. Iya juga sih. Cuma maksudnya ini menarik banget sih Kak. Jadi kan untuk anak-anak yang seusia aku, mungkin Gen Z ya, mungkin ya nggak paham juga, belum tahu. Ini kan jadi tergerak juga ya Kak untuk kita memulai peduli lingkungan tuh dari hal kecil gitu loh Kak. Dari tempat tinggal kita, dari mungkin kita bisa untuk coba masalah kecil deh Kak, pembuangan sampah deh ya kan. Kita kan kadang-kadang masih suka lalai tuh buang sampah sembarangan gitu kan, dan dampaknya jadi banjir ekstrim juga gitu, segala macam yang terjadi lah ya Kak di negara kita gitu. Iya. Dan maksudnya aku jadi senang banget sih Kak, jadinya banyak banget pengetahuan tentang sustainability ini sih gitu. Ya, jadi kalau Nabila sendiri gimana? Ada nggak kayak something that affects you, yang kayak Nabila ngerasa oh ini saatnya untuk kita kayak menjaga lingkungan gitu? Iya sih Ada Kak, personal personal issue story gitu ya kan Kak. and that Pasti makes sih. you realize oh, ini kita harus do something sih gitu. Karena kalau personally in my back then dulu, kalau saat aku masih kuliah, yang bikin aku sadar pentingnya sustainability itu guru aku sih. Jadi guru liko aku pas di Perth. Aku lagi penat lah dengan kuliah desain yang sangat time intensif gitu. Yeah. Dan dia bilang, Rima tahu nggak, kamu sebagai orang Islam dan apalagi arsitek gitu, kan bangun rumah, gedung-gedung, you can be khalifah di bumi ini dengan desain bangunan-bangunan yang sustainable gitu. Nah disitulah aku jadi lebih fokus lagi ke sustainability. Jadi dari bangunan yang kan masih belum ada detailnya kemana gitu, belum tahu menjurus kemana gitu kan di S1. Jadi arsitek yang konvensional, akhirnya di S2-nya aku menjurus ke sustainable design in architecture. Pindahlah akhirnya ke Liverpool gitu. Di situ belajar tentang sustainability, tentang climate change. Jadi waktu aku di UK ya, di Liverpool, di situ mendalami lagi semua detail-detailnya, turunan-turunannya sustainability gitu. Jadi itu momen aku yang bikin sadar gitu bahwa oke, mungkin aku personally kan sebagai arsitek gitu, designer, I can do this nih, kayak bisa contribute gitu ya dengan cara aku sendiri, mungkin dengan desain gitu. So yeah, that was my story. Kalau Nabila gimana? Ada nggak kayak momen kayak Nabila dulu kan, kayak momen Nabila akhirnya pakai kerudung gitu kan, Nabila cerita kan pas lagi COVID, terus ada ambulans ya lalu lalang, nyium terus. Ya dong. Jadi akhirnya Nabila decided for yourself gitu kan, itu kan dari diri Nabila sendiri kan, bukan dari luar, untuk akhirnya pakai hijab gitu. Kalau dari aku pribadi sih Kak, untuk bisa lebih aware lagi ya sama lingkungan ya. Karena menurut aku isu lingkungan ini bukan isu yang jauh dari kita, bukan abstrak juga. Jadi memang yang memang kita rasakan dampaknya setiap hari gitu loh Kak, di hidup kita saat ini gitu loh kan. Kayak kadang kalau misalnya aku pernah sih kan nemuin momen dimana aku lagi lari di taman di Jakarta gitu ya, sering banget nemuin kayak sampah berkeliaran di atas rumput. Aku tuh kayak kenapa ya orang itu nggak ada awareness banget sama sekali untuk kayak yuk minimal kalau emang nggak ada tempat sampah saat itu kantongin aja gitu, atau mungkin kita bawa paper bag sendiri untuk taruh dulu di situ, nanti kalau misalnya ada tempat sampah baru kita buang gitu loh. Dan itu kan dampaknya memang nggak langsung ya Kak ya, tapi maksudnya kedepannya siapa tahu bisa jadi banjir yang sangat amat ekstrim, dan juga mulai dari polusi juga deh Kak gitu kan. Jadi aku tuh kadang mikir kayak kalau di zaman era sekarang aku aja udah lingkungan itu udah sedemikian menurut aku bisa buruk, gimana nanti di masa yang akan datang pas nanti aku punya anak, punya keturunan gitu. Jadi memang sih Kak, sebenarnya untuk menjaga lingkungan itu, peduli sama lingkungan bukan keterpaksaan sih ya. Jadi memang harus kita melakukannya dengan sadar. Yang penting dengan kita juga mau belajar, mau tahu ya kan, ya nggak sih Kak? Sebenarnya kalau kita tahu dampaknya apa dari kita nggak bisa menjaga lingkungan, kan kita jadi lebih awareness ya Kak. Misalnya lebih tahu nih, oh
ya udah berarti kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Oh kita kalau bisa pakai kendaraan mungkin yang mengurangi polusi ya gitu kan Kak ya. Jadi itu kan pelan-pelan dimulai dari kehidupan kita yang kita jalanin, dari lingkungan kecil kita. Kalau kita lakukan terus-menerus dan bareng-bareng kan otomatis juga jadi dampaknya besar juga ya nggak sih Kak? Betul Iya banget. kan? Aku pernah sih berpikir memang selain poin tadi guru aku ngasih tahu bahwa kita bisa jadi khalifah di bumi ini, dan memang sebagai manusia kita harusnya menjaga bumi ini kan. Iya. Sebenarnya momen itu pasti bukan yang pertama kali juga gitu, tapi kumulatif lah, akumulatif I think the word ya, accumulation lah. Iya akumulasi. Ya, akumulasi dari event-event sebelumnya. Jadi kalau aku ngelihat gitu selama aku dulu tinggal di Perth kan, untuk kecil saat ya dari SMP throughout my teenage years gitu kan, aku tinggal di Perth, sungainya bagus, namanya Swan River, jadi clean, Gak ada sampah tuh everything's kayak beautiful, ya nggak ada sampah. Bahkan aku berenang di sungai itu gitu. Aku dapat masa kecil yang bisa berenang di sungai gitu. Tapi ketika aku liburan pulang ke Bali gitu kan, sometimes ke Jakarta, my dad is Jakarta kan, but aku lahirnya di Bali, suka pulangnya ke Bali dulu gitu. Berenang juga di sungai Kak di Bali? Enggak. Kirain ya kan emang anaknya suka banget berenang. Ya itulah. Iya. Karena sungainya beda banget, sama-sama sungai, tapi beda banget gitu, kotor. Ya, nggak ada sih orang yang mau kayaknya ya berenang di situ. Dan kenapa ya kayak sungai di Indonesia tuh nggak bisa gitu kayak di luar negeri gitu kan? Pasti bisa Kak. Makanya, nah dari situ finally ya I get my answers. Ya mungkin dengan hobi aku kan mendesain, aku suka mendesain, sebenarnya hobi dan juga kerjaan gitu kan. Alhamdulillah I can do something about it gitu. Iya. Dengan kehadiran Karimah siapa tahu nih kayak kan penerus di usia aku sampai yang bawah-bawah ini kita jadi lebih melek lagi semuanya aware gitu kan, tujuannya gitu kan. Mungkin nggak tahu ya kalau dari generasi kita sebelumnya, generasi ibu bapak kita udah aware sustainability atau belum ya? Mungkin sama, nggak tahu ya, kurang tahu juga ya. Mungkin bahasanya bukan sustainable ya, mungkin ya kalau kita mungkin udah ramah lingkungan ya, di Indonesia tuh dari dulu sebenarnya mungkin sustainability-nya tuh lain gitu, kayak misalnya pakai daun pisang bungkus-bungkus. Oh iya, kan, mungkin yang lebih tradisional kali kayak tradisional, bukan yang modern kan. Kalau Karimah kan dari segi pandang yang memang modern nih, ya nggak sih Kak gitu kan. Tapi sebenarnya seberapa besar sih Kak peran sistem dibandingkan kesadaran individu kalau misalnya untuk membangun sustainable ini? Peran individu menurut aku besar banget ya, karena kan semua itu pasti dimulai dari orang di belakangnya kan. Sistem itu kan juga orang ya di belakangnya, orang yang menggerakkan. Jadi ternyata ya setelah aku terjun di industri ini, awal very optimistic lah, I can change the world. Wow, langsung kayak pahlawan kesiangan nih. Kan pasti Kak. Ya tapi ya gak sesimpel itu juga kan. Jadi lebih realistis gitu setelah lebih dewasa. Betul, kita memang harus dimulai dari kita sendiri. Tapi orang-orang lain juga di berbagai macam stakeholder, entah itu pemerintah, NGO, ada juga researcher, semualah sampai turun-turunannya developer, kemudian ya itu semua kan banyak kan stakeholder di sebuah konstruksi bangunan. Itu sebenarnya mereka semua harus aware tentang sustainability, karena kalau mereka sudah aware gitu dari misalnya dari pemerintah udah aware tentang sustainability, mereka bisa buat regulasi-regulasi yang mendukung green building ya, gitu. Tapi Kakak sering gak sih Kak bikin kayak seminar gitu tentang sustainability housing gitu kan? Iya, kita kan pasti takutnya banyak orang yang belum paham juga nih gitu. Di request sih, kadang ada yang minta, misalnya karena kita kadang B2B juga gitu kan, ada perusahaan TBK gitu yang minta agar karyawan-karyawannya tuh di training green building, kita ada. Kemudian ada juga aku kasih training, bukan aku sendiri sih yang langsung training ya, tapi itu produk yang kita buat itu adalah energi efisiensi. Jadi semua building manajemennya yang di bangunan itu atau perusahaan itu di trainingin di kita.
Dan mereka belajar bagaimana cara mengoperasionalkan bangunan biar lebih energi efisien. Karena apa? Gak mungkin dong dari conversation yang kayak gini kita one on one aja bisa ngubah sesuatu yang besar. Jadi kita memang perlu melakukan sesuatu hal yang lebih sistematik lah ya, atau strategik gitu. Jadi dengan kita mentraining mereka as a, misalnya green building efficient atau green building auditor lah, atau energi efisiensi auditor gitu, mereka mengaudit listrik di bangunan mereka sendiri. Mereka tiap hari, tiap tahunnya akan terus ngelakuin hal itu kan, dan mereka bertanggung jawab atas bangunan itu. Dan mereka lah yang sebenarnya at the end bisa bikin bangunan sebuah gedung, misalnya di Menara 165 itu lebih energi efisien. Karena aku sudah memahami sebagai desainer ada batasan juga gitu. Ada batasan berapa jauh sih kita bisa menginfluence building owner untuk bisa bangunan itu lebih energi efisien. Jadi ada satu project yang aku jalanin di rumah sakit tuh di pernah cerita sama aku. Yang di Bekasi ya. Iya. Jadi awalnya kita emang desainin untuk poliklinik eksekutifnya yang sustainable. Nah lanjut tuh karena kita ngobrol gitu kan, ngobrol sama direkturnya, dan dia memang orangnya seneng gitu. Setuju ya Kak. Ya, kayak rumah sakit juga kayaknya lebih ini Kak gitu. Ya. Rumah sakit kayaknya lebih bagus juga kalau misalnya dibangun tentang green building juga ya Kak ya. Karena namanya rumah sakit kan harusnya kan mereka menjaga, dia betul. Kan rumahnya orang sakit kan istilahnya butuh kehidupan dan yang nyaman lah gitu kan. Apalagi misalnya buat yang dirawat. Bangunannya gitu. Pastinya harus mengembody that vision gitu. Harusnya bangunan itu sendiri juga ramah lingkungan, bagus untuk lingkungan, biar orang-orang sekitarnya sehat gitu kan, orang yang di dalam gedung itu sehat. Jadi ya dari berawal dari desain, akhirnya kita kasih training juga untuk building manajemennya, untuk energi auditor itu. Jadi setelah selesai nih aku nih handover, udah selesai project, tapi ada apa ya, green building advocate lah bahasanya mungkin ya, yang bisa meneruskan visi itu gitu. Jadi mungkin diawalin sama aku, emang direkturnya ngobrol bareng gitu kan. Akhirnya dia mau coba gitu kan menjalani biar lebih efisien gitu bangunan itu. Akhirnya sudah ada terbentuk timnya di dalam mereka yang bisa terus-terusan memantau penggunaan bangunan tersebut gitu, memantau listriknya, gimana bisa terus diefisiensikan hal-hal yang nggak perlu gitu. Itu jadi lebih hemat energi. Jadi istilahnya kita mulai dari diri kita individu, dan kalau misalnya kakak datang untuk seminar juga kakak bisa ya Kak untuk bisa memberikan insight buat mereka nih, dari mulai atasannya yang punya, owner yang punya gedungnya sendiri gitu kan. Menarik banget ya, macam-macam sih caranya. Tapi ternyata memang gak semua arsitek ya Kak sudah menerapkan sustainability housing. Maksudnya itu pilihan, balik lagi gak sih pilihan Kak? Iya, pilihan. Masa ada juga mungkin arsitek yang memang belum menerapkan itu dalam menerima proyek mereka kan ya. Ada yang mungkin fokus ke estetik, mungkin fokus ke style design gitu, mungkin dia mau barok design atau klasik design atau I don't know Skandinavian atau apa macam-macam lah ya. Ada sih yang setahu aku di sekeliling aku ada juga yang hanya fokus di situ, tapi kebanyakan sekarang yang aku kenal ya desainer sudah aware ke sana, tapi aware aja atau tahu ilmunya aja itu gak kan gak cukup. Tapi butuh juga ternyata kegigihan gitu, karena terkadang kita kan gitu ya, kayak kita harus menginfluence jadinya kan, atau ngobrol. Aku gak suka bahasa mengedukasi, lebih kayak ngobrol aja sih, kayak ke ownernya apa sih hal-hal yang bisa mereka lakuin gitu di bangunan mereka. Emang terkadang kan ada extra cost yang harus mereka bayar gitu untuk bangunan itu lebih sustainable. Jadi gak semuanya itu harganya sama kan, pasti ada yang lebih mahal gitu. Nah itu kan harus dikomunikasikan dan harus ada persetujuan sama ownernya. Jadi di situ tuh harus kita pintar-pintar membungkusnya biar orang itu tertarik gitu. Tadi aku ada pertanyaan Kak, sebenarnya kalau sustainability juga desainnya tuh maksudnya macam-macam juga gak sih Kak? Karena kan kadang orang pengennya estetik nih, tapi belum tentu dia ramah lingkungan. Nah kalau misalnya sustainable itu juga sebenarnya tuh
banyak gak sih bahan-bahan yang modalnya tuh estetik, yang maksudnya biar orang tuh gak khawatir kalau misalnya dia mau menerapkan sustainable di rumahnya tuh ya tetap estetik juga kok gitu. Cuman gak mikirin cuman gayanya aja nih, tapi juga kita bisa memikirkan sumber daya alam yang masuk gitu loh ke dalam rumah kita gitu. Itu sebenarnya gimana Kak? Ada bahan-bahan yang estetik juga gak sih? Kalau Gitu. aku bilangnya sih gini ke anyone who wants to work with me, kayak kamu mau desain style apapun itu bisa tetap sustainable gitu. Oh gitu Kak. Jadi mau klasik pun, mau yang estetik juga yang gayanya rock and roll apa segala macam rumah tuh bisa sebenarnya ya Kak. Bisa. Misalnya mau klasik nih di desain. Nah, saat pembangunannya itu dirancang bagaimana saat proyek itu lagi berjalan nih konstruksi, dia ada pemilihan sampahnya gitu, jadi di recycle kembali gitu kan, nggak semua digabungin sampah kayu, sampah besi atau sampah keramik gitu. Kadang kan orang nggak paham tuh ya Kak, sampah sayur digabung lagi sampah yang kering kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya di rumah pun di rumah sama pun di proyek bisa dipisahkan gitu sampah-sampah tersebut. Dan aku pernah lihat Kak ada postingan di Reels gitu, jadi sampahnya ini tuh dia ibu-ibu gitu buang jadi dibikin kayak bulatan di tanah gitu di belakang, dibikin kayak ada lubang bolong gitu sengaja, itu bisa ditutup buka gitu Kak pakai bata gitu. Itu tuh buat ini Kak, buat naruh sampah sayuran ternyata. Dan nanti dia akan diendam gitu terus jadi pupuk. Itu tuh di Bali ya? Kayaknya sih Kak. Kayaknya iya deh. Soalnya iya benar. Tapi itu maksudnya bisa beneran ya Kak. Jadi misalnya aku ada tanah lahan kosong gitu di belakang, terus aku jadiin emang kayak buat sampah yang basah, kayak bekas-bekas makanan gitu. Kebuang ke situ tuh beneran jadi pupuk beneran itu Kak. Dan itu udah salah satu bentuk ramah lingkungan kan Kak, sustainable kan. Jadi sebenarnya bukannya gampang dan susah sih, sebenarnya bisa aja kayak bisa aja, tergantung kita mau kemana nih, fokusnya apa dulu yang mau kita lakuin kan. Semua pelan-pelan satu-satu gitu Kak ya. Semua ada prosesnya gitu. Kayak Ciki, kenal Ciki kan tadi? Ciki Fauzi ya? Kak Ciki Fauzi. Sebenarnya sempat aku buat podcast sama dia, aku lupa nama podcastnya apa. Podcastnya Kak Ciki? Kak Ciki jadi ininya, moderatornya. Oke. Jadi dia cerita, dia tuh itu kompos tadi sayuran-sayuran makanan organik di rumahnya dia gitu. Tapi karena dia sibuk, terus akhirnya sampah itu jadi membusuk di luar dan bau gitu. Akhirnya dia nggak lanjut gitu. Jadi bukannya di ini Kak ditutup gitu ya. Jadi di batu-batu. Dia mungkin nggak tahu dia bilangnya bau, mungkin karena harusnya dikompos, dimasukin kan. Iya, dimasukin. Tapi mungkin dia nggak sempet kali ya, maksudnya dia nggak sempet dia lakukan. Jadinya bau gitu. Mungkin kalau agak sibuk kan. Tapi kalau cara itu sebenarnya bagus juga gak sih Kak? Bagus banget. Tapi atau ada cara lain dalam pembuangan sampah? Pastinya ada cara lain. Kalau pembuangan sampah itu yang paling dekat sama aku. Paling dekat itu sih. Tapi lebih baik kita pisahin aja sih Kak ya kan Kak. Pisahin dulu kalau pisahin memang. Biasanya plastik sama organik. Aku di rumah dipisahin sih, walaupun nantinya pasti kita nggak tahu ya. Kalau di sini kan belum dipisahin ya. Iya, aku yang ngambil sampahnya. Iya, bener. Tapi menurut aku nggak apa-apa. Mulai aja dari rumah sendiri, walaupun nanti diambil sama tukang sampahnya, belum diambil sama truk yang berbeda gitu kan. Karena dulu pas aku tinggal di Perth, itu truknya beda yang ngambil sampah organik beda, yang ngambil sampah recycle-nya beda. Jadi edukasi ini sebenarnya harus nyampe juga nih kayak kepada mas-mas yang mungkin ngambil atau mbak-mbak yang ngambil sampah di rumah kita gitu gak sih Kak? Jadinya lebih kita gak tahu kan kapan Indonesia siap nih untuk punya juga sistem sampah yang lebih baik. Tapi at least di rumah kita siap gitu kan. Iya, bayangin kalau misalnya kayak di satu komplek udah menerapkan itu kan wah ramah lingkungan banget ya kan. Betul. Tapi itu ya balik harus ada sosialisasi, harus ada orang yang menggerakkan juga kan. Aku dukung Karima pokoknya untuk menggerakkan ini Kak. Ya siapa tahu sih dengan orang yang menonton podcast kita kali ini kan mereka jadi siapa tahu ada ibu-ibu aktif di RW ya. Atau misalnya orang yang belum nikah pun juga mereka nanti punya gambaran di masa depannya, bukan cuma punya rumah yang nyaman untuk tempat tinggal yang estetik aja, tapi juga lebih aware tentang ramah lingkungan ya kan Kak gitu. Tapi sebenarnya kesalahan terbesar kita dalam memahami sustainability itu apa Kak? Ada nggak maksudnya? Iya. Belum pernah sih mikir ke situ. Interesting question. Memahami sustainability
yang kayak tadi aku bilang kan, mungkin ada orang berpikir kayaknya mahal ribet Bil gitu-gitu kan. Mungkin siapa tahu kan kalau misalnya aku nasehatin teman aku, lo tau gak sih kemarin kan gue ngobrol sama Karima, misalnya aku jelasin kayak gini kan, siapa tahu mereka berpikirnya gitu, kesalahan berpikirnya gitu loh kan. Mungkin kalau secara global yang aku lihat itu lebih ke climate change sih. Nabila gimana, kalau Nabila ngerasa climate change itu real or not gitu? Karena banyak orang di sana based on data research kayak ada sekian persen yang percaya. Maksud kakak? Kayaknya itu research dari Amerika deh. Jadi American youth gitu ya, sekian persen ada yang merasa climate change is not real, ada juga yang merasa it's happening gitu. How about you? Menurut aku sih kayak real sih kak. Iya, karena kalau misalnya yang tadi sepanjang kita bahas ini, memang dampaknya itu bukan yang langsung saat ini sih kak. Kita lihat ya nggak sih kak, kalau misalnya kita udah mulai menerapkan sustainable dalam hidup kita, tapi kayak di masa yang akan datang sih kalau aku berpikirnya seperti itu sih kak. Jadi walaupun mungkin iya banyak mungkin ada orang yang kayak tadi nggak paham nih kak, ternyata kaca itu harus ada kaca filmnya supaya mungkin aman dari UV atau segala macam. Tapi misalnya dia udah menerapkan juga kaca tuh lebih banyak di dalam rumahnya dengan sinar cahaya matahari masuk, itu kan lebih menghemat listrik juga sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak yang harus kita capek-capek cari bahannya kalau emang belum ada, ngerti gak sih kak? Kita mulai aja dulu dari tadi, kayak aku tanya kak, kalau misalnya ada lubang nih di dalam rumah kita, terus kita masukin sampah-sampah kita, iya bisa gak sih gitu kan? Jadi sebenarnya menurut aku yang gak ada kesalahan berpikir, hanya bagaimana kita bisa menerapkan itu semua ke dalam hidup kita gitu. Kalau pelan-pelan ya kak, proses kan kak ya. Kalau climate change dulu ya, saat aku masih tinggal di Perth, belum paham apa itu sustainability in detail. Aku ngerasa climate change itu ada, tapi it's not for me to handle gitu. Itu adalah tanggung jawab pemerintah atau kayak perusahaan-perusahaan besar. Nah, as time goes by, aku ngerasa oke, ternyata kita as an individual has juga ya kak, certain power untuk menggerakkan sustainability juga, gitu. Iya. Dan it's real ternyata, dengan aku cuma anak dari kampung ya di Perth gitu ya, atau kota kecil gitu kan, and then bisa alhamdulillah jalanin bisnis untuk sustainable building dan bisa menginfluence orang-orang di sekitar aku, bisa ngobrol hari ini sama Nabila. It's ya alhamdulillah menurut aku gitu. Masya Allah ya kak ya, benar-benar jadi khalifah banget. Ya kan, amin kan kak. Karena ya hidup ini kan apa ya, what else are we looking for gitu kan, karena kita pasti nyari pahala, cari cara untuk how we devote ourselves for Allah gitu. Jadi alhamdulillah dengan caraku sendiri, kalau aku dengan mungkin kerja sebagai desainer, itu cara my own unique ways untuk contribute gitu. Wow, tapi aku salut banget sama kakak sih kak. Jadi berdakwah dengan cara kakak sendiri ini kan juga bagian dari dakwah ya kak. Karena kebersihan itu kan bagian dari iman juga, bener gak sih kak? Kalau misalnya kakak menerapkan itu tadi di hidup kakak, jadinya bisa membawa banyak hal baik positif juga di luar sana kan, kayak Masya Allah banget sih. Karena aku biasanya gimana kak, orang itu kan menginfluence bukan tentang hal ini gitu loh. Jadi aku kayak punya ilmu baru juga nih dari kakak tentang sustainable. Masya Allah. Thank you Nabila. Kalau Nabila juga kan as orang yang dilihat publik gitu kan, banyak di follow orang, banyak orang look up to you gitu kan, kenal Nabila. Influence Nabila juga besar banget. Bener banget. Lagi banyak tuntutan sih kan. Iya. Banyak tuntutan aktivitas Nabila selama ini kan, di tahun ini dan pastinya sebelum-sebelumnya. So what you do mungkin dengan juga pastinya berhijab, oh ternyata bisa ya tetap berkreasi tapi tetap pakai kerudung. Nah itu juga pasti kan jadi inspirasi banyak orang kan. Jadi kita semua punya cara kita sendiri untuk contribute. Bener banget kak.
cari ridho cara Allah kita, ya. benar, dengan cara kita sendiri apapun itu ya kan Kak, yang penting niatnya karena cari ridho Allah, bener ya Kak ya, apapun itu ya Kak, mau Iya. basic kayak kita kerjanya arsitek, mau kita lawyer, atau misalnya kita pun menjadi public figure pun kita bisa memberikan dampak positif juga untuk orang Iya. banyak, asalkan memang mencari ridho Allah. Makanya aku juga sekarang tuh Kak berpikirnya dengan apa yang udah Allah kasih saat ini, lebih pengennya tuh bisa atau enggak memberikan manfaat untuk banyak orang, itu sih Kak. Karena takutnya kan ketika misalnya aku udah dikasih Allah kesempatan nih, udah banyak followers gitu misalnya gitu ya, tapi nggak bisa menginfluence hal yang baik atau positif kan juga percuma ya kan Kak. Jadi makanya ya semoga aja sih Kak ya, dengan kehadiran kita di podcast ini, ngobrol-ngobrol tentang ini tuh membuka Kayak awareness lebih iya banyak bener tentang tentang ramah lingkungan. ramah lingkungan. Karena memang nggak cuma desainer aja yang bisa menginfluence sustainable living gitu kan. Aku lihat kok banyak kok influencer di sana. Iya, yang dia- bukan arsitek juga bisa ya Kak ternyata ya. Dia bukan arsitek tapi dia menginfluence bagaimana cara lebih sustainable di rumahnya tadi, yang kayak ngurus sampah bagaimana biar lebih ramah lingkungan Iya, kan, dengan composting tadi. Nah itu kan bukan hanya arsitek artinya yang bisa berkontribut gitu. Semua bisa, termasuk kayak orang yang kerja di government misalnya. Dengan mereka paham, mungkin dia nggak mendesain bangunan tapi mereka bisa membuat regulasi tentang green building gitu. Even developer nih, mereka misalnya menciptakan perumahan-perumahan gitu ya, kayak perumahan. iya kayak udah banyak juga deh Kak yang ramah Aku lingkungan juga gitu. alhamdulillah udah kerja sama developer, dia lahir dari Bali juga. Sebenarnya teman mama aku. Dia developer yang mau kerja sama karena itu dia ngelihat misi aku yang tentang zero carbon itu, tentang sustainability. Jadi kita kerja sama bareng dan kita buat message rumah-rumah yang mereka jual itu sustainable. Nah, gimana sustainable? Nah, itu jadi dijelaskan lah sama si para timnya dia, salesnya. Jadi bukan, memang kan di awal mungkin aku yang ngasih tahu begini-begini gitu kan, bahkan kita kita buat bookletnya gitu, biar mereka punya kayak small guidebook lah, biar tahu apa aja sih memang udah sustainable di rumah itu gitu kan. Kan kita nggak mungkin kan bisa ngobrol Kakak ngasih terus-terusan. tahu sama yang satu beli Iya pembelinya ya. Jadi ya alhamdulillah dengan sistem, dengan tim, dengan kerjasama, jadi pesan itu bisa sampai gitu. Tapi aku juga salut sih Kak sama beberapa masyarakat Indonesia yang juga udah sadar dengan ramah lingkungan. Contoh kan juga banyak nih Kak teman-teman masyarakat Indonesia yang mungkin udah lebih sering bawa tumbler. Nah itu kan salah satu bentuk juga ya Kak yang mengurangi sampah botol plastik, ya nggak sih Kak? Walaupun mungkin kita harus lebih hati-hati juga ya, takutnya hilang ya nggak sih? Iya kan? Kalau aku bisa gini Kak, pakai tumbler terus yang kayak pakai Kita nggak nyebut brand ya. talinya gitu biar nggak hilang. Oke, dari hal-hal kecil udah kita biasain ya Kak ya. Itu kedisiplinan diri kita sendiri nggak sih Kak? Terus nanti kita bisa ke keluarga kecil sebenarnya gitu-gitu. Bisa buat tumbler bukan hanya bagus buat lingkungan kan, sebenarnya untuk badan kita sendiri juga lebih bagus. Pernah dengar nggak Nabila kalau botol minuman yang plastik itu mikroplastiknya kayak plastik kecil banget gitu, itu kayak ngerembes gitu ke dalam air yang kita minum. Jadi kita minum ada plastik yang kita minum gitu. Pertanyaanku, kalau misalnya kita minum dari air galon yang ada di rumah kita itu gimana Kak? Nah kalau air galon itu pasti ada juga dong kan Kak? Kurang tahu tuh. Tapi banyak kan mereka galon-galon yang kayak nge-advertise apa ya, kayak low BPA atau something like that lah. Tapi memang kalau Indonesia kita masih pakai air galonnya pakai plastik kan. Tapi memang kalau kayak my parents told me, kakek aku gitu ya, paling pakai galon yang baru sih. Oh gitu. iya, paham. Kalau yang lama pasti kan lebih prone rontok gitu kan plastiknya. Jadi at the end kalau kita lebih aware nih sebenarnya tentang sustainability, tentang lingkungan kita, pastinya at the end itu impactnya balik lagi ke badan kita gitu. Jadi kita lebih sehat gitu kan. Karena aku ada nge-follow orang dari Kazakhstan atau gimana ya, dari Kazakhstan kalau nggak salah, tentang dia microplastic researcher. Dia suka share gitu di sosial media kalau microplastic itu kalau teringest di badan kita, kemakan itu gak akan bisa ya, efeknya tuh gimana ke badan kita? Misalnya gak akan bisa ini gak sih, kayak keluar apa gimana sih, akan tetap mengendap jadi, gitu gak sih Kak?
jadi bagian dari badan kita. Iya, yang jadi harusnya bagian dari badan enggak. kita kan. Padahal kan energinya plastik ya not good lah ya. Bahkan bukan hanya minuman ini ya Kak, minuman gitu ya, tapi kayak kayak talenan yang kita pakai di rumah, alat masak. Itu juga bisa gak sih Kak menimbulkan mikro gitu? Maksudnya jadinya kalau bisa yang talenannya kayu. Iya Bener gak betul, sih Kak? betul. Jadi Iya di kan? rumah aku Iya udah kan? pakai Ini talenan buat ibu-ibu yang siapa tahu nih yang nonton nih kan stainless Kak. steel. Pakainya yang stainless ya? Oke. Stainless steel atau kayu gitu. Jadi dari plastik kan pasti kepotong tuh kelihatan kan bahkan ya. Iya kan Karena banyak kalau tuh kan pas Kak geret-geret masih. garis-garis bekas pisaunya udah kemakan. It's not healthy. Iya terus Plastik coba dari piring fossil juga kan. fuel kan. Kan masih banyak kan piring plastik juga kan kadang orang. Iya gak sih? betul. Kan emang mikro Makanya itu kan gak kelihatan ya Kak. Iya at the end anak-anak aku pakai piring keramik. Iya Tapi sama mau aku pecah juga gak apa-apa, yang penting sehat. Pecah gak apa bener beli lagi. Iya, Coba saya jangan lagi. beli. Gak bisa habis tapi udah nggak sekecil itu juga. Iya ya paham. Tapi anak-anak ya mereka harus ya kita jaga kan. Jadi karena kita sebagai mungkin orang lebih dewasanya dibandingkan mereka gitu kan, dibandingkan adik-adik kita atau anak-anak kita. Ketika kita lebih aware tentang itu, pasti habit-habit kita itu bisa kayak nurun Jadi gitu contoh. loh. Jadi Berarti contoh. Kakak udah nerapin juga ya Kak sustainability ini ke anak-anak kakak ya. Iya. Oke aku sen guys. Nanti kalau udah nikah baru kita gitu Kak, maksudnya menerapkan di keluarga kecil ya kan Kak. Ya, seru ya. Tapi Kakak juga menerapkan juga gak sih di keluarga besar? Atau misalnya ngerti gak sih Kak? Jadi misalnya di rumah saudara kakak atau rumah Kalau rumah kakak, adik, kebetulan gitu-gitu. kalau lagi aku desainin rumahnya ya, soalnya rumah bapak sendiri gitu didesainin diterapin sih. Tapi kalau selain itu belum ya. Iya. Jadi harus ada emang hands on kan. Betul. Contoh dulu ya Kak ya. Siapa tahu nanti kalau mampir, aku belum sempat lagi Kak ke rumah kakak ya. Jadi kayak aku kayak harus ke rumahnya Karima dulu nih buat lihat kayak ya. gimana sih contoh yang memang Rumah yang sustainability sustainable. housing ya Kak ya. Menarik banget sih. Karena ya aku hanya menerapkannya saat ini paling ya itu Kak di alat masak aku. Oh iya. Ya kan alat masak dan tumbler. Iya talenan juga Kak. Talenan aku pakai yang kayu juga. Terus kalau air hujan tadi belum ya Kak ya. Yang air hujan itu bisa buat mandi kan Kak? Bisa. Yang kakak bilang tadi. Bisa itu gimana tuh kalau ditanya pakai baskom? Dia udah Ini kan sistem. pertanyaan orang awam ya Kak ya. Kan orang bingung air hujan maksudnya gimana Bil? Maksudnya siapa tahu pakai ember apa-apa. Kalau misalnya dari segi pakai tangki air. sustainability housing itu gimana sistemnya Kak? Apa kita megang begini pakai Orang di kampung kayak begitu sih ya. kalau yang udah modern collecting Kak maksudnya air gimana kan nih? kalau paling di daerah kering. Tapi kalau di rumah sustainable housing Kakak udah pakai gitu? Di rumah saya enggak, karena aku rumah existing. Oke. Rumah Tapi kalau misalnya ada ini aku Kak renov. misalnya tuh gimana tuh? Kalau dari awal lebih enak kalau rumah bangun dari awal. Jadi saluran air di atap itu kan pasti air jatuh kan di atap. Nah itu kita alirin ke dalam tank air gitu. Jadi yang biasanya kebuang nih. Oh iya digenteng tuh kayak ditaruh aja pipa kecil Gentengan. gitu Kak buat dia mengalirkan air hujannya masuk itu. ke dalam tangki. Jadi yang biasanya mungkin dia Diendapin dulu ya Kak? ke dalam. Selama Ke dalam berapa hari tuh Kak tangki. baru bisa dipakai? Bisa langsung dipakai karena Oh, dia bisa langsung langsung ada water filternya gitu. Jadi langsung dibersihin, di-filter. Ada mesin buat filter ada itunya. di-filter Tapi dulu. kalau misalnya langsung nggak pakai filter nggak boleh ya Kak ya? Nyangkut nanti ada daun, bisa ada Iya juga ya. kotoran besar atau Iya, kecil. iya. Ya nanti kotor atau nyangkut di pipa gitu. Jadi memang dia harus melalui filter dulu baru ke penampungan airnya. Terus dari penampungan air masuk lagi ke dalam rumah-rumah. Biasanya kita pakai untuk kayak nyuci piring atau cuci mobil Iya gitu, juga ya, salurannya Kak ke situ. Maksudnya aku tuh baru menyadari bahwa kayak zaman dulu kan pasti belum ada tuh Kak kayak iya aliran air kayak zaman sekarang. Maksudnya kayak zaman-zaman kayak mungkin zaman Rasulullah mungkin aku terpikirkan gitu loh Kak. Jadi istilahnya mereka nampung gak sih air? iya pasti maksudnya kan? Allah tuh maha kuasa dan maha besar banget dengan segala kuasanya. Kayak kita dikasih cahaya penghangat gitu dari matahari, dari sumber daya hujan alam yang yang udah Allah bersih, berikan ya tuh kan? memang harusnya bisa kita pakai gitu loh. Tanpa kita harus kayak ya misalnya dengan secara natural gitu loh kan Kak. Kayak air hujan misalnya bisa dipakai buat mandi. Ya segala macam hal itu tuh kayak aku belum pernah terpikirkan itu sih kayak air hujan. Namun gak masalah sih ya beli terus, tapi why not kita pakai yang udah free maksudnya kan atau kita, dari iya langit. betul juga ya Kak. Aku baru terpikirkan sih karena masa hal-hal yang tadi kalau kita beli ya misalnya kayak bensin, air, listrik itu kan ada masanya juga gak sih Kak? Misalnya kita gak tahu sampai kapan gitu. Ya gak sih Kak?
Menarik banget ya. Well, this is an interesting conversation. Iya, banyak banget ilmunya biasa ya. kita kan ngobrol, sayang banget kan kalau Iya. kita nggak share ya. Iya, betul Kak. So thank you Nabila. Thank you banget Kak for Rima. being here. Semoga podcastnya ini ya ditonton, di share sama ini fans Nabila. Coba tahu Kak, fans Nabila Iya. jadi tergerak kan. Oh Mereka iya, jadi jadi semangat bawa lebih tumbler tahu. sendiri, tumbler mukanya Nabila. Ya kan? Ya kali gitu kan. Ya, semoga kita nextnya bisa ketemu lagi Kak. Bahas lagi Insyaallah. nanti. Atau nanti Kakak bantuin Nabila bangun rumah ini ya kayak streaming hosting ya. Siap. harus karena kita pasti bisa nyesuaiin kan. Sebenarnya banyak yang kirain mahal, padahal bisa banget disesuaiin, mana yang bisa, trik-trik yang bisa sustainable. Kita bikin Kita vlog lakuin trik gitu aja. Kak ya. Ya nggak sih Kak? Saya lagi makasih Kak. Thank you.